Setelah menggelar silaturahmi kebangsaan di bagian barat khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, Partai Nasdem bersama capresnya untuk 2024, Anies Baswedan, juga mengunjungi Indonesia bagian timur dimulai dengan tanah Papua. Lalu bagaimana strategi memenangkan suara para pemilih di Indonesia bagian timur? Kami akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang saat ini sudah tersambung melalui saluran Zoom. Selamat pagi Pak Ali, salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mbak Eva, salam sehat untuk semuanya. Baik, Pak Ali, ada Eva dan Reno di studio. Pak Ali, Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan melanjutkan silaturahmi kebangsaan di tanah Papua. Mengapa kunjungan ke Papua juga menjadi prioritas Nasdem dan Anies, Pak Ali? Sekarang gini, tidak bicara pada posisi atau siapa yang didahulukan. Tapi karena silaturahmi dan sosialisasi ini kami lakukan berdasarkan kesiapan relawan dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem di tiap-tiap wilayah. Memilih Papua tentunya di samping karena kesiapan dua unsur tadi, juga pertimbangan dia adalah wilayah paling ujung, sehingga kemudian kami dari Papua ingin mengirim pesan perubahan bahwa calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini adalah benar-benar memiliki komitmen untuk melahirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses itu harus dilalui lewat dialog, mendatangi daerah-daerah yang sedang yang paling jauh di seluruh Indonesia, sehingga dengan mendatangi dan mengetahui permasalahan di setiap daerah, bisalah kemudian kita berbicara tentang apa permasalahan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, tentunya setelah dari Papua kita akan kembali bergeser di beberapa wilayah. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab Partai Nasdem ketika Anies Baswedan diumumkan sebagai calon presiden pada tanggal 3 Oktober, maka konsekuensinya adalah Partai Nasdem memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi Anies berkeliling ke Indonesia. Karena mencapreskan Anies lebih awal ini kan tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah Anies harus mampu memenuhi rasa keadilan publik. Jadi mencalonkan Anies lebih awal ini adalah bentuk tanggung jawab Partai Nasdem kepada masyarakat, karena kita ingin masyarakat mengenal pemimpinnya jauh-jauh hari. Kita tidak mau menyodorkan orang di ujung di last minute kemudian kita menyorongkan orang. Begitu. Baik. Pak Ali, juga bisa diceritakan kepada kita semua, kepada pemirsa Metro TV, bagaimana sebetulnya suasana ketika Anies Baswedan bersama dengan Partai Nasdem ini melakukan silaturahmi kebangsaan di bumi Papua. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat di sana, Pak Ali? Seperti biasa, seperti daerah-daerah biasa, Anies ini memang menjadi magnet di setiap daerah. Jadi setiap kami mengunjungi wilayah, sudah hampir 10 wilayah yang kami datangi, Pak Anies selalu direspon dengan penuh kehangatan oleh masyarakat setempat, oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan kemudian membuka diri untuk berdialog, membuat dirinya tidak berjarak dengan masyarakat dan semua komunitas, baik itu gereja, tokoh agama, masjid. Sehingga kemudian suasana keharuan, suasana kerinduan, suasana kebatinan betul-betul bisa dirasakan, sehingga chemistry antara masyarakat dan Anies itu terbangun, sehingga kemudian dengan keakraban itu membuat masyarakat menjadi leluasa untuk bercerita tentang kondisi daerah masing-masing. Ini penting tentunya ketika kemudian kita mau ingin menyusun visi ke depan tentang Indonesia, maka hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah
mengetahui wilayah, mendatangi wilayah, mendengarkan masyarakat. Karena visi itu menjadi tidak punya nilai kalau dia tidak berbasis dengan kepentingan masyarakat, berbasis dari pikiran-pikiran rakyat, berbasis dengan kondisi ekosistem yang ada di di wilayah masing-masing sendiri. Sehingga visi itu ketika dijalankan nanti memang adalah kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, ini akan menjadi penting baik itu Nasdem maupun untuk bagi Pak Anies. Iya, Pak Ali, dalam silaturahmi kebangsaan ini, Anies Baswedan juga menghadiri acara Natal Nasional di Papua ya. Apa pesan yang disampaikan dengan kehadiran Anies, Pak Ali? Natal di Papua itu adalah Natal yang dilaksanakan oleh Partai Nasdem yang dipimpin oleh Pak Jody Plate. Jadi kami Pak Anies diundang dan kemudian hadir. Pesan yang pentingnya adalah bahwa ini adalah bentuk pengakuan bahwa Indonesia ini sangat beragam sukunya, beragam agamanya. Nah, kemudian dalam keragaman itu penting bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai, dan kemudian menjaga keragaman itu. Kehadiran Anies Baswedan di kegiatan Natal Nasdem tersebut ini adalah bentuk penghormatan, bentuk pengakuan, bentuk penghargaan daripada Pak Anies tentang keragaman itu, termasuk perbedaan-perbedaan agama. Perbedaan agama itu sepatutnya memang tidak perlu kita jadikan sebagai satu alat atau potensi untuk kita saling bermusuhan, tapi perbedaan agama itu saling dihargai dan dihormati dengan kemudian mendatangi, menghargai setiap perayaan agama lain. Baik, berarti pesan perdamaian, pesan toleransi sebetulnya yang ingin ditonjolkan begitu dengan kehadiran Anies Baswedan di tengah acara Natal Nasional yang diadakan begitu ya. Pesan Natal itu sendiri kan itu adalah pesan perubahan, sehingga Pak Anies dalam kapasitasnya dan juga pasti selama ini semua pemirsa Metro TV juga memberikan stigma, ada banyak orang berikan stigma terhadap Mas Anies tentang persoalan toleran. Nah, Anies bukan kelompok orang yang mengharamkan atau berislam secara membabi buta, membenci yang lain, tapi Anies orang yang Islam yang menghargai kelompok-kelompok agama lain, orang yang Islam yang toleransi. Ketika dia menjadi gubernur di DKI, dia tidak hanya bicara tentang toleransi, tapi memberi kebijakan yang toleransi terhadap umat-umat yang lain. Menjaga keragaman, menjaga kerukunan umat beragama itu sudah dipraktekkan oleh Mas Anies ketika jadi gubernur, dan termasuk kemarin ke Papua mendatangi kegiatan Natal. Itu adalah hal yang sudah sering Anies lakukan dalam bentuk penghormatan kepada keragaman yang ada di Indonesia. Penghormatan terhadap keragaman, kemudian pesan toleransi yang kuat, termasuk juga apakah pesan bahwa Anies Baswedan diterima di berbagai kalangan, Pak Ali? Tentunya ini sangat nyata, karena kegiatan itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman yang agama Nasrani, dan kemudian Anies datang, dan kemudian alhamdulillah tidak ada satupun penolakan dari teman-teman. Artinya Anies secara fakta, secara real, dengan hubungannya dengan kelompok-kelompok agama yang ada di Indonesia itu tidak pernah ada masalah. Anies ini hanya bermasalah di media sosial. Anies ini hanya bermasalah kepada pembenci-pembencinya. Tapi kepada kelompok-kelompok agama dia tidak punya masalah, karena memang sejatinya nggak pernah ada masalah. Dan sejatinya ketika dia menjadi gubernur, dia orang yang sangat toleransi, dia sangat menghargai perbedaan dan berlaku adil terhadap kelompok-kelompok agama yang ada di Jakarta. Tentunya teman-teman kelompok-kelompok agama yang ada di Jakarta yang merasakan kebijakan Pak Anies ini bercerita kepada teman-teman mereka yang ada di daerah lain, sehingga pemahaman tentang Anies secara utuh itu akan membuat mereka bisa semakin menerima Pak Anies. Nah, yang memang menjadi PR hari ini adalah tidak membantah ya, karena kalau kita membantah media sosial itu kita tidak punya waktu yang cukup, dan kemudian kita juga tidak perlu bermain di panggung orang. Nah, untuk membantah semua itu, untuk
meyakinkan cerita teman-teman Nasrani, para pendeta, para pastor, para mangku yang ada di Jakarta yang merasakan kebijakan Anies, ini kehadiran Anies itu akan menjawab, menegaskan kembali kebenaran cerita-cerita teman-teman pemuka agama yang ada di Jakarta. Baik, Pak Ali, kita tahu bahwa di Pilpres 2019 kemarin begitu ya, DPT di Papua ini mencapai 3,5 jutaan begitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain saat ini sedang ada upaya framing yang mencoba dibangun menunjukkan bahwa posisi Anies ini berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi ini di Pilpres 2019, Jokowi suaranya juga sangat signifikan di Papua, ada 3 juta suara di situ. Apa yang effort yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem sebagai pengusul dan juga pengusung dari Anies Baswedan untuk menjadi capres di Pilpres 2024 nanti, Pak Ali? Pertama begini, ya ini saya mau tegaskan bahwa Joko Widodo adalah salah satu presiden terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sejak negara ini lahir, dan dia akan mengakhiri masa tugasnya pada tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem hari ini dan Anies Baswedan tentunya bukan untuk menggantikan Pak Jokowi, tapi untuk meneruskan apa kebijakan Pak Jokowi yang selama ini berpihak terhadap rakyat. Nah, sehingga kemudian tidak ada hal khusus yang harus dilakukan karena proses pergantian, karena pemilu 2024 ini negara ini diatur dalam konstitusi bahwa setiap 5 tahun sekali akan terjadi kontestasi. Terjadi kontestasi itu pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Sehingga dan undang-undang membatasi Pak Jokowi tidak bisa lagi atau siapapun tidak bisa lagi ikuti kontestasi pada periode ketiganya. Nah, posisi itu membuat Partai Nasdem mencari figur yang nanti akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi di Papua ataupun di Indonesia, yang secara strategis itu memang penting untuk harus diteruskan. Nah, figur itu adalah pada Pak Anies. Nah, tentunya harapan kita adalah kehadiran Anies memberikan penegasan terhadap kelompok-kelompok adat, masyarakat adat yang ada di sana, kemudian memberikan pikiran dan pandangannya terhadap kondisi faktual yang ada di Papua. Nah, saya pikir Anies bisa merebut hati masyarakat yang ada di Papua hari ini.